Oke, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas ide-ide keren dari bukunya Ozan Varol, Awaken Your Genius. Intinya sih soal gimana caranya kita bisa lepas dari tuntutan orang lain dan nemuin potensi kita yang sebenarnya. Kita mulai langsung dari satu pertanyaan penting ya. Mungkin kedengarannya nyelekit ya pertanyaan ini, tapi coba deh kita renungin sebentar. Seberapa sering sih hidup kita itu jalan kayak pakai mode autopilot? Kita seringnya cuma ikutin alur aja tanpa benar-benar sadar kenapa kita ngelakuin hal-hal yang kita lakuin. Coba deh kita pikirin bareng-bareng, seberapa dalam sih kebiasaan-kebiasaan ini? Mulai dari hal yang kelihatannya sepele, kayak rute ke kantor atau cara kita minum kopi, sampai ke hal-hal yang fundamental, kayak keyakinan yang kita pegang erat. Nah, pertanyaannya, berapa banyak dari semua ini yang benar-benar kita pilih secara sadar? Dan berapa banyak yang cuma kita ikutin aja tanpa mikir? Nah, ini dia nih biang keladinya. Dari kecil kan kita diajarin buat jadi anak baik, buat gak bikin ribut, buat menyesuaikan diri. Kita ngikutin arahan dari orang-orang yang bahkan mungkin gak tahu tujuan hidup kita itu apa. Akibatnya, banyak banget keyakinan dan jalan hidup kita yang sebenarnya bukan punya kita. Kita itu kayak cuma ngewarnain gambar yang udah disiapin orang lain. Terus, gimana caranya biar kita bangun? Langkah pertamanya, dan ini penting banget, justru bukan nambahin sesuatu yang baru, tapi ngurangin, melepaskan semua hal yang sebenarnya bukan diri kita. Proses ini namanya unlearning, atau membatalkan apa yang udah kita pelajari. Ada satu konsep kunci yang keren banget, namanya unbeing. Gampangnya, ini tuh soal ngelepasin semua topeng atau lapisan identitas palsu yang udah nempel di kita seumur hidup, mulai dari jabatan kerja, pilihan politik, sampai cerita-cerita tentang diri sendiri yang kita yakini, biar inti diri kita yang asli bisa kelihatan. Bedanya tuh jauh banget. Di satu sisi, ada identitas. Itu cuma konstruksi, cerita yang kita karang sendiri, yang malah bisa jadi penjara. Misalnya kita bilang, oh gue orangnya perfeksionis. Itu kan label. Nah, di sisi lain, ada diri sejati kita. Inti diri yang otentik, yang luas, yang nggak bisa dikotakin sama satu label doang. Dan tahu nggak, ngelepasin identitas-identitas lama kita, itu wajar banget. Malah harus. Kayak kata Joan Didion, ini tuh bagian alami dari proses bertumbuh. Kita harus rela kehilangan diri kita yang dulu buat ngasih ruang ke diri kita yang baru buat lahir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru, fase kelahiran kembali. Setelah kita lepasin kulit lama kita, terus apa? Disinilah kita bakal nemuin kejeniusan otentik kita. Karena ini poinnya, keunikan Anda itu justru kekuatan super Anda. Nggak ada yang bisa ngalahin Anda dalam jadi diri Anda sendiri. Ada cerita keren banget nih soal Johnny Cash. Dulu pas audisi di Sun Records, dia nyanyiin lagu-lagu gospel yang lagi ngetop. Ya biar aman lah, biar gampang diterima. Tapi produsernya, Sam Phillips, langsung nyetop dia dan bilang, nyanyiin sesuatu yang beneran, sesuatu yang kamu rasain. Dan di momen itulah, klik, semuanya berubah. Johnny Cash berhenti nyoba jadi orang lain. Dia malah nyanyiin lagu ciptaannya sendiri, Folsom Prison Blues. Sejak saat itu, dia bukan lagi penyanyi gospel peniru, dia jadi Johnny Cash yang kita kenal. Legendaris. Pelajaran pentingnya apa? Jenius itu nggak ditemuin dengan cara ikut-ikutan. Justru sebaliknya, jenius itu soal ngerangkul semua keanehan yang bikin Anda beda. Sifat murung Anda, suara Anda yang unik, selera Anda yang aneh, itu semua sumber kekuatan Anda. Penulis bukunya, Ozan Varol, juga punya cerita pribadi. Dulu dia suka bohong kalau warna kesukaannya itu biru, padahal aslinya ungu. Kenapa? Ya cuma biar dianggap normal aja sebagai anak cowok. Berani mengakui warna ungunya itu jadi langkah kecil tapi penting buat jadi dirinya sendiri. Nah, pertanyaannya buat Anda, apa ungu Anda? Keunikan apa yang selama ini Anda sembunyiin biar diterima orang lain? Oke, jadi setelah jenius Anda bangun, dunia mungkin jadi kelihatan beda. Mungkin agak mengejutkan dan pasti ada tantangan baru. Nah, di bagian terakhir ini, kita dikasih beberapa alat buat ngadepin realitas baru ini dengan cara pandang yang lebih tajam. Sekarang kita main tebak-tebakan dikit ya, buat ngasah pikiran kritis kita. Coba bayangin, zaman Perang Dunia II, banyak pesawat tempur pulang ke pangkalan, badannya penuh lubang peluru. Kalau tugas Anda nambahin lapisan pelindung, di bagian mana Anda bakal pasang pelindung itu? Jawaban paling logis kan? Ya, tambahin pelindung di bagian yang paling banyak lubangnya, di sayap, di badan pesawat, masuk akal banget. Tapi ternyata jawaban yang paling jelas itu justru salah. Nah, ini dia twistnya. Justru pesawat-pesawat itu bisa selamat walaupun kena tembak di situ.
Kerentanan yang sebenarnya itu ada di bagian yang nggak ada lubang pelurunya, kayak mesin atau kokpit. Kenapa? Ya karena pesawat yang ketembak di bagian vital itu nggak pernah balik lagi. Pelajaran terpentingnya seringkali tersembunyi di data yang nggak kita lihat. Alat terakhir ini dalam banget maknanya. Konsep dari suku Zulu namanya sawubona. Ini bukan sekedar halo atau hai. Ini artinya aku melihatmu. Ini adalah sebuah pengakuan penuh atas keberadaan dan kemanusiaan seseorang di luar semua label, suku, atau kategori. Ini cara buat benar-benar melihat orang lain seutuhnya, sesuatu yang langka banget zaman sekarang. Jadi, kita udah ngelewatin perjalanan dari kondisi tertidur karena konformitas, ngelepasin topeng-topeng kita, sampai ngebangkitin jenius otentik di dalam diri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa saya, tapi oke, saya sudah bangun, sekarang apa yang mau saya ciptakan dengan keunikan ini?